pagi hari ini ibadah kebaktian pertama meresponi sebuah panggilan. Dan setiap ibadahnya background dan tokoh yang saya bahas adalah Petrus. Murid Yesus. Bagaimana Petrus punya banyak kegagalan, punya banyak kelemahan. Tapi Bapak Ibu tahu ya, bagaimana Petrus mengikut Yesus dari awal dipanggil sampai melayani bersama dengan Yesus selama beberapa tahun. Sampai Yesus disalibkan, perjalanannya sampai akhir hidupnya. Petrus tidak gagal jadi pengikut. Never fail to follow. Dengan kegagalannya pun Petrus tidak gagal mengikut Yesus. Dan menariknya Bapak Ibu, pertama kali Yesus ketemu Petrus, kata yang Yesus ucapkan adalah mari ikutlah aku. Dan menariknya kata terakhir yang Yesus ucapkan kepada Petrus juga ikutlah aku. Yang pertama-tama dan yang terakhir dua-duanya sama, ikutlah aku. Anda bisa lihat nanti ya di Markus waktu dipanggil dan di Yohanes di pesan terakhir di kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan ngomong-ngomong sama Petrus. Dan yang terakhir Yesus katakan ikutlah aku. Setiap daripada jemaat yang di tempat ini Bapak Ibu, kita semua juga adalah pengikut Kristus. Dan pastinya kita punya keinginan untuk kuat mengikuti Yesus sampai akhir. Karena di akhir daripada kehidupan yang sementara ini ada kekekalan yang menanti kita untuk kita berkumpul bersama dengan Yesus pastinya di surga, di kekekalan dan punya mahkota kehidupan. Kita semua mau mengikut Yesus dan kita gak mau gagal di dalam mengikut Yesus. Amin, amin. Dan di dalam perjalanan Petrus mengikut Yesus yang tadi awalnya ikutlah aku. Dan yang di akhir Yesus juga katakan ikutlah aku. Di tengah-tengah ini banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak gampang dan tidak mulus. Seperti kehidupan kita. Waktu mengikuti Yesus gak semuanya mulus. Ikut Yesus tidak semuanya kemudian masalah jadi hilang. Waktu kita mengikut Yesus selama kita hidup di dunia ini pasti ada kesulitan, ada badai hidup, ada masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa mengikutinya sampai akhir? Bagaimana kita bisa tetap kuat di awal-awal? Kita lihat bagaimana Petrus meresponi panggilannya. Bagaimana dia memulainya akan sangat menentukan. Belum terlambat buat Bapak Ibu. Kita sudah jadi pengikut Kristus. Tapi kita akan responi panggilan bukan cuman, oh saya tahu panggilan saya udah selesai. Tapi meresponi panggilan ini ternyata perlu berulang-ulang. Meresponi panggilan, saya panggilannya sebagai hamba Tuhan. Menggembalakan anak muda. Tapi untuk saya meresponi panggilan. Tidak cukup sekali saya tahu ya sudah panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Tapi saya perlu meresponinya berkali-kali. Karena dengan meresponi sebuah panggilan, dengan mengatakan iya kepada sebuah panggilan surgawi, kita mendapatkan kekuatan, katakan amin. Firman Tuhan ada di Lukas. Kita lihat Lukas pasal yang kelima ayat yang 1 sampai 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita buka Alkitab, siapkan catatan baik-baik. Jangan sampai lewatkan firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan yang ditabur tidak akan sia-sia. Amin, amin. Tangkap baik-baik, siapkan. Kalau misalnya nggak ada bawa Alkitabnya, bisa lihat di depan ditampilkan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita akan baca 11 ayat ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon,
Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Katakan amin. Kita perhatikan pertama-tama ayat yang 1 sampai ke 3. Dan garis bawahi ada dua kata yang ada dua highlight yang saya ingin saudara garis bawahi. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, oke? Ada dua perahu, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik dalam salah satu perahu itu, garis bawahi, naik dalam salah satu perahu. Naik, oke? Garis bawahi, naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia menolak perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Garis bawahi, dari atas perahu. Sewaktu Yesus ada di tepi pantai Danau Genesaret, Yesus melihat ada dua kapal. Background cerita ini saudara, Yesus sudah pernah ketemu Simon yang kemudian diberi nama Petrus. Ini adalah pertemuan kedua kalinya. Jadi bukan pertama kali tahu Petrus ya. Karena waktu melihat ada dua kapal, Yesus memilih naik ke salah satunya yaitu kapalnya Simon. Jadi bayangkan kalau misalnya nggak kenal gitu ya, ada orang stranger, orang asing, tiba-tiba masuk ke rumah kita, kita kan, hah? Atau masuk ke mobil kita kan bisa, nggak salah ini, ya. Jadi pastinya pada saat itu Yesus memilih naik ke kapal Simon, mereka sudah pernah ketemu. Dan waktu pertama kali Yesus ketemu Simon, Yesus mengatakan, engkau akan kuberi nama Kefas, yaitu Petrus, yang artinya batu karang yang teguh. Saudara, Yesus yang melihat Petrus saat itu, gak ada batu karangnya. Maksudnya gak ada kuat, gak ada stabilnya, gak seperti batu karang, seperti arti nama Kefas, yaitu batu karang yang teguh. Kalau kita bisa melihat karakter Petrus ya, Petrus yang belum Yesus transformasi, belum diubahkan, adalah orang yang sangat spontaneous, sangat spontan ya. Yang tidak berpikir dulu, wah lakukan dulu. Nanti bisa ekstrim ke kanan, bisa ekstrim ke kiri. Jadi kalau dibilang batu karang, Yesus melihatnya dari mana ya? Karena kalau orang-orang yang ada di sekelilingnya, Andreas, saudaranya, kemudian ada temannya Yakobus, Yohanes, mereka bingung kali ya. Hah? Kok bisa sih Kefas batu karang? Temen saya ini nggak stabil banget orangnya gitu. Begitulah pencipta kita melihat diri kita. Yang dilihat bukan kekurangannya, nggak bisalah. Mengatakan punya rencana yang luar biasa atas hidupku. Hidupku loh masih begini. Hidupku loh masih harus banyak diubahkan. Saya ini karakternya masih suka marah. Tapi sang pencipta, Yesus waktu lihat Petrus mengatakan, engkau akan kunamakan Kefas, batu karang yang teguh. Yesus melihat bahwa Petrus adalah potensi hidup yang diubahkan. Bahwa Petrus yang dilihat bukan Petrus yang sekarang,
bukan Simon yang sekarang, tapi Petrus yang nantinya kalau mengikut Yesus, kalau kita mengikut Yesus, maka Yesus melihat potensi transformasi kehidupan kita. Bukan kita yang sekarang, tapi dengan mengikut Yesus menjadi pengikut yang tidak gagal. Yesus berkata, Margaret, Yesus berkata, Yohanes, Yesus berkata, Linda, engkau adalah pilar bagi keluargamu. Engkau adalah pendoa bagi keluargamu. Engkau adalah ayah yang akan mewariskan takut akan Tuhan kepada anak cucumu. Hah? Masa Tuhan? Saya sendiri satu hari udah banyak kegiatan. Mau saat teduh suka capek. Saya baca Alkitab suka ngantuk. Masa sih saya ini pendoa keluarga? Yang benar Tuhan, doa aja saya suka ngantuk. Tapi Tuhan berkata dan berfirman, memberikan mimpi, memberikan visi dalam kehidupannya. Percayalah kalau Tuhan mengatakan dan mengatakan Yesus Petrus sebagai batu karang yang teguh. Kita lihat di akhir hidupnya sungguh mimpi visi Tuhan digenapi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Dan Tuhan menyatakan rencana dan pemakaian atas hidup seseorang bukan nunggu orang itu sempurna. Tuhan mau menyatakan panggilan atas hidupmu enggak nunggu sempurna. Tuhan akan mengatakannya karena dialah yang menggenapinya. Tidak ada hubungan sama kita. Kalau Tuhan yang sudah punya rencana, Tuhan sudah punya perjanjian ya, hubungan dengan bangsa pilihannya, bangsa Israel. Saudara coba lihat, coba lihat dari Abraham, Ishak dan Yakub. Setelah mereka dihukum, Tuhan berkati mereka. Mereka lupa lagi sama Tuhan. Mereka harus lagi mengalami pembuangan. Mereka dipulangkan lagi ke Yerusalem. Mereka lupa lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal sama janjinya. Walaupun manusia gagal, Tuhan tidak pernah gagal sama janjinya. Tuhan punya 1000 cara untuk menggenapi janjinya. Maka percayalah, kalau Tuhan pernah punya janji, mimpi dan visi atas hidupmu, pasti akan digenapi. Kita setia aja ikut Tuhan. Kita setia aja ikut Tuhan. Kita lihat ya, waktu Yesus pertama jumpa Petrus, kemudian kedua kalinya Yesus naik ke perahunya. Kemudian Yesus minta supaya perahunya sedikit lebih jauh. Dan Yesus membagikan firman di atas perahunya. Pertama naik, kemudian membagikan firman di atas perahunya. Perahu Petrus adalah bisnisnya. Karena Petrus adalah seorang nelayan. Dan waktu Yesus naik ke perahu, Yesus naik masuk ke dalam bisnisnya Petrus. Yesus hadir di bisnisnya Petrus. Saudara, Yesus hadir di keluarga Anda. Yesus hadir di bisnis Anda. Yesus hadir. Maukah kita terbuka untuk Yesus hadir? Maukah kita kasih ruangan untuk Tuhan Yesus ada di bisnis kita, ada di keluarga kita? Mau nggak kita untuk Yesus hadir di keluarga kita, di kehidupan kita tanpa membatas-batasi, tanpa mengkotak-kotakkan Tuhan? Simon izinkan. Padahal coba lihat ya, waktu orang banyak mengerumuni Yesus. Orang banyak sudah tahu Yesus mengadakan tanda ajaib dan mujizat dan kesembuhan. Orang banyak ikut Yesus. Di mana Simon? Di mana dia? Dia lagi bersihkan jala. Dia nggak ada loh di kerumunan orang banyak itu. Orang banyak ingin tahu Yesus ajar apa. Petrus, dia lagi ada di perahunya. Dia sibuk sama bisnisnya. Dia sibuk sama pekerjaannya. Nanti deh. Padahal Yesus sudah bilang di awal pertemuan, ikutlah aku. Tapi di mana Petrus? Dia nggak ditemukan di kerumunan orang banyak itu. Sewaktu kita mengikut Yesus, kenal Yesus ya, kenal Yesus dalam hidup kita. Apakah ditemukan kita mengikut Yesus hari Minggu? Mengikut Yesus waktu CG. Yesus hadir di hidupku
waktu saya baca Alkitab aja. Berhati-hatilah sewaktu kita mengkotak-kotakkan. Yesus bukan hadir di hidup kita, di perahu kita, tapi hanya di area-area, saya nggak mau katakan kerohanian sih. Karena buat saya kerohanian itu nggak bisa dipisahkan sama tubuh jasmani. Justru kerohanian kita lah yang menguasai keseluruhan hidup kita. Jadi I cannot say it's spiritual. Kalau kita kotak-kotakan, we are being religious. Kalau kita kotak-kotakan Tuhan, kita bukan lagi mengkotak-kotakan kerohanian. Kita menjadi hanya mengkotak-kotakan agama. Buat kita kekristenan hanya agama. Saya connect sama Tuhan kalau saya lagi baca Alkitab aja. Saya connect sama Tuhan kalau saya lagi berdoa aja. Saya tahu orang Kristen harus berdoa. Saya tahu orang Kristen harus baca Alkitab. Saya tahu mengikut Yesus harus ke gereja. Sehingga biarkan urusan agama ini hanya di porsi hari-hari tertentu saja. Hanya di porsi yang saya berikan berapa persen dari hidup saya. Ini bagiannya Tuhan. Sewaktu Petrus ada di perahunya. Coba lihat. Yesus itu kalau menyelamatkan kita, nggak cuma selesai di sana. Yesus mati di atas kayu salib. Bukan misinya cuma jadi juru selamat dunia, saudara. Bukan, selesai. Melakukan kehendak Bapa, misinya naik ke atas kayu salib, oke, selesai. Selesai sudah pekerjaannya. Tidak, saudara, tapi kasihnya begitu konsisten, stubborn love. Kasihnya begitu konsisten. Selesai mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Yesus masih mau hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Mau ada bersama-sama dengan kita setiap hari. Walaupun tidak ada di muka bumi dan sudah naik ke surga, tapi dia mengirimkan Roh Kudusnya agar ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita bangun, kita tidak sendiri. Agar kita pergi ke kerja, kita nggak sendiri. Waktu kita pusing mengatur kerjaan dan kita buntu, Anda tidak pernah sendiri. Bulu yang patah terkulai tidak akan pernah dipatahkannya. Yesus begitu konsisten, mau hadir, mau ada dalam hidupmu, mau ada dalam pekerjaanmu, mau ada dalam keluargamu. Pertanyaannya saudara, sebagai pengikut Kristus, apakah engkau membuka setiap aspek kehidupanmu untuk Yesus hadir? Pastinya Anda mau kan? Anda mau kan? Anda mau Yesus hadir, Anda mau Yesus naik ke perahu. Anda mau di perahu Anda, bukan cuma Yesus naik ke perahu Simon, tapi kita ngomong soal naik ke perahu ini ya. Saya masih punya poin yang lain, tapi kenapa saya merasa di pagi hari ini, khususnya di jemaat kebaktian pertama ya, sungguh setelah kebaktian ini Anda tangkap firman Tuhan baik-baik, Anda akan bawa hadirat Tuhan kemanapun Anda pergi. Yang percaya katakan amin. Pegang itu baik-baik. Akan ada hadirat Tuhan di keluargamu. Andalah pembawa hadiratnya. Akan ada hadirat Tuhan. Rasa takut akan Tuhan di tempat pekerjaanmu. Engkaulah pembawa hadiratnya. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma naik ke perahu Simon. Yesus membagikan firman dari atas perahu itu. Akan ada firman keluar daripada pekerjaanmu. Akan ada firman, akan ada perkataan Tuhan. Ditempel di dinding-dinding tempat pekerjaanmu. Di meja pekerjaanmu. Di perusahaanmu, di keluargamu. Di pergaulan dengan teman-teman, di segala aspek kehidupanmu. Akan ada firman Tuhan yang ditempelkan kalau Yesus ada di dalam perahu. Katakan amin. Dan poin yang pertama Anda bisa catat, bisa ditampilkan. Kita lihat di ayat pertama sampai 3 Yesus naik ke perahu Simon Petrus. Anda catat supaya kita izinkan Tuhan hadir di setiap aspek kehidupan. Izinkan Tuhan hadir di setiap aspek kehidupan. Gimana kita bisa meresponi sebuah panggilan kalau kita mengkotak-kotakkan Tuhan? Kalau kita nanti deh, kalau mau
kalau mau cari isi hati Tuhan di gereja aja gitu ya. Gimana? Karena Tuhan berbicara setiap saat. Tuhan akan memberikan mimpi dan penglihatan, panggilannya setiap saat. Untuk itu izinkan Tuhan masuk ke dalam setiap aspek kehidupan. Jangan kotak-kotakan Tuhan, amin. Dan kita lanjut lagi, bagaimana caranya kita meresponi sebuah panggilan di ayat. Tadi kita berhenti di ayat yang ketiga ya. Kita lihat ayat yang keempat sampai kelima. Setelah Yesus berbicara kepada orang banyak, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang hari kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Setelah Yesus hadir di perahu Simon, selesai. Apakah Yesus, oke, saya butuh perahu ini untuk pelayanan, selesai, bye-bye. Oh enggak. Setelah Yesus selesai berbicara kepada orang banyak, Yesus berbicara kepada Simon. Yesus berbicara kepada Simon specifically, suruh dia untuk dorong perahunya ke tempat lebih dalam dan kemudian menebarkan jala. Tuhan hadir di hidup kita, bukan cuma hadir, tapi Tuhan hadir di hidup kita untuk berperkara. Amin. Tuhan berperkara. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bukan hanya jadi juru selamat dunia, tapi juru selamat dunia artinya untuk seluruh umat manusia. Tapi Tuhan hadir untuk Anda pribadi. Tuhan berbicara, berperkara untuk Anda pribadi, bukan untuk pendeta saja. Tapi untuk setiap pengikut Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan berperkara dan Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Yang kedua, izinkan Tuhan campur tangan di segala aspek kehidupan. Tadi yang pertama hadir, yang kedua jangan berhenti di sana. Izinkan Tuhan campur tangan. Izinkan Tuhan campur tangan di segala aspek kehidupan. Nah, kita lihat ya, Simon di posisi yang sudah beres-beresin jala. Jalanya nelayan di zaman itu flat. Dan waktu mereka lempar bisa menangkap rumput laut lah, kotoran apapun itu bisa nyangkut di jalannya. Jadi waktu mereka sudah ada di pantai dan mereka mau beres-beres, mereka bersihin jalannya. Pasti makan waktu ya, beres-beres ya. Dan kemudian Yesus datang bilang, dorong ke lebih dalam lagi, tebarkan jala. Kita lihat responnya yang pertama. Guru, kita sudah sepanjang malam bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Punya excuse, punya alasan. Sewaktu Yesus mau berperkara, Yesus mau turun tangan campur tangan dalam pekerjaan Petrus ada alasan. Dalam pikiran Petrus mungkin ya gak tercatat di Alkitab. Tapi coba ya, Anda adalah ahli di profesi. Misalnya Anda punya toko emas. Misalnya Anda punya toko perabot. Misalnya Anda usaha untuk pabrik bikin sabun. Anda pasti tahu dong, lika-likunya bikin sabun, lika-likunya bikin emas. Tiba-tiba kalau Anda bidang emas, ada orang yang usaha bidang sabun datang kasih nasihat. Anda bingung, loh ini dia bukan di satu bidang, kenapa dia kasih saya nasihat ya? Anda pasti bingung dan Anda pikir-pikir, dengerin gak ya? Yesus adalah anak tukang kayu. Dan kemudian memberikan nasihat kepada nelayan. Nah, mereka adalah orang Galilea. Mereka dari sananya itu udah nelayan. Pagi, siang, malam menguasai profesinya, udah expert gitu ya. Kemudian Yesus suruh tebar jala. Dalam pikiran Petrus ya, hah, saya sudah bersih-bersih. Saya disuruh lempar lagi. Yang kedua dia berpikir, tadi begitu banyak orang di pantai ini. Tadi begitu banyak orang berkerumun. Ikan sudah pergi.
nggak mungkin ada ikan. Ikan nggak suka kalau misalnya banyak orang rame-rame gitu loh. Suruh saya tebarkan jala. Terus kemudian dia berpikir lagi, ini anak tukang kayu memberikan saya nasihat. Gimana sih gitu. Sewaktu Tuhan mau berperkara dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita punya versi kan pemikiran kita kan. Kita punya versi Tuhan utus. Ada orang. Bukan pemimpin rohani sih, bukan pendeta kita sih. Tapi ada orang aja tiba-tiba ucuk-ucuk datang kasih tahu. Jangan banding-bandingin anak. Ada orang kasih tahu sama anak, jangan terlalu keras. Kemudian yang jadi orang tua merasa saya lebih kenal anak saya. Punya alasan yang kuat, saya orang tuanya. Saya lebih kenal anak saya nggak bisa dilembutin. Anak saya harus dikerasin. Ada yang datang bilangin, Pak, waktu Bapak emosi, sempat marah, lempar kursi ke anak. Enggak kok, udah baik-baik sekarang. Namanya hubungan Bapak dengan anak. Waktu marah, anak tahulah kita sayang sama mereka. Sudah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi Tuhan kirim orang untuk berbicara, menyampaikan bahwa Anda perlu menjahit ulang gitu loh. Luka yang sudah dibuka, masa sih bisa sembuh-sembuh sendiri? Coba, kalau operasi yang di dalam yang tidak baik gitu ya, misalnya ada nanah, ada apa sudah dikeluarkan. Kemudian dokternya bilang, udah nanahnya udah dikeluarkan selesai, terus dibiarin begitu aja. Jadi pasien bingung kan, nggak dijahit balik? Nggak pulang aja? Pasti dong, kalau yang namanya operasi pasti dijahit balik ya. Kemudian Tuhan kirim orang kasih tahu sama orang tua, sama papanya atau sama mamanya. Minta maaf ya sama anaknya. Bilang, Papa waktu itu lempar kursi. Yang benar, saya ini papa loh. Masa saya minta maaf sama anak? Simon juga punya respon seperti itu. Sepanjang hari kami sudah bekerja keras, kami tidak dapat ikan. Dia merasa, dia ngerti apa yang dia lakukan. Kita merasa kita tahu apa yang kita lakukan. Kita merasa bidang pekerjaan kita sudah melakukannya bertahun-tahun. Sewaktu dikasih tahu, let go gitu ya. Kita merasa nggak bisa. Ini usaha yang sudah saya bangun. Sejak masa muda saya nggak bisa let go. Ada keputusan-keputusan yang kita harus ambil, keputusan sulit. Kalau kita mau Tuhan berperkara dalam hidup kita, kalau kita mau Tuhan campur tangan dalam kehidupan, maka izinkan kedaulatannya tanpa ada alasan-alasan. Izinkan kedaulatannya dan firman-Nya untuk menjadi rema. Untuk menjadi rema. Firman bukan cuma sekedar logos, tapi tangkaplah itu baik-baik. Dan katakan, Tuhan, aku izinkan Engkau berperkara. Simon katakan apa? Setelah dia bilang, aku udah bekerja keras sepanjang malam. Tapi, ya, Simon ini loh, batu karang yang teguh ini loh. Barusan dia komplain, barusan dia protes gitu ya. Aku udah bersihin jala, capek-capek. Tapi, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mengikut Yesus itu deg-deg ser ya. Mengikut Yesus itu gak selalu lancar-lancar. Kabar baiknya saudara, kadang kita suka gak taat ya. Kadang kita suka disuruh kanan kiri dulu deh, coba dulu deh. Ada kasih karunia kok gitu ya. Sudah dibilang jangan, coba dulu deh. Nanti saya minta ampun gitu. Ikut Yesus. Butuh apa ya? Butuh hati yang seperti Petrus ini. Nggak sempurna-sempurna amat. Kita nggak temukan diri kita sepanjang saat itu, taat aja. Kabar baiknya saudara, Petrus habis itu dia sadar. Tapi kalau Engkau menyuruhnya Tuhan, aku akan melakukan deh. Ya udah, aku lakukan Tuhan. Belum terlambat saudara. Kalau di kebaktian ini Tuhan tegur. Ada hal-hal yang Anda pending dan tidak taat dalam melakukannya. Ada hal-hal yang Anda pending. Anda katakan sama Tuhan, tunggu dulu. Tuhan mau campur tangan bereskan.
Pastinya kalau Tuhan turun tangan dan campur tangan Tuhan ada di setiap aspek kehidupan kita, urusan kita itu lebih cepat beresnya. Kebanding kita konsultasi, kita minta bantuan orang-orang yang punya kuasa yang kita rasa bisa diandalkan begitu ya. Tapi siapa sih yang memegang, yang di bawah kakinya tumpuan langit ini? Siapa sih yang memegang kendali seluruh dunia ini? Bukankah Yesus yang menyuruh Petrus menebarkan jala? Bukankah Yesus yang mau berperkara dalam hidupmu? Bukankah Yesus yang mau campur tangan? Orang lain campur tangan nyebelin ya. Tapi kalau Yesus yang campur tangan, kamsia Yesus. Thank you Yesus. Saya diampuni aja, saya udah ban-ban kamsia. Sampai aspek kehidupan saya, detail-detail kehidupan saya, Yesus juga peduli. Saudara, ayo. Biarlah kita tidak lagi mengandalkan pikiran kita, solusi kita. Tapi biarlah kita andalkan apa yang Yesus mau lakukan, perkara-perkara yang Yesus mau lakukan. Petrus akhirnya taat. Kemudian Petrus tebarkan jalannya. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menjala. Inilah iman yang disertai perbuatan. Sebuah ketaatan. Karena kenapa? Dia melihat waktu dia berjumpa dengan Yesus pertama kali ya. Dia berjumpa dengan Yesus pertama kali. Dia lihat Yesus mengatakan, oke, engkau akan dinamakan Kefas. Dia melihat ada sebuah otoritas. Dan dia tahu, suatu Yesus berfirman, dia mengenal otoritas itu dan dia mengatakan, aku akan melakukannya. Firman menjadikan segala sesuatu. Sewaktu Allah berfirman, jadilah langit, jadilah langit. Sewaktu Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah tumbuh-tumbuhan. Sewaktu Allah berfirman, jadilah segala hewan dan binatang yang merayap, yang ada di atas air, yang ada di bawah air. Jadilah semuanya itu. Saudara, kalau Tuhan berfirman, bebaslah dan pulihlah dan sembuhlah. Maka tidak ada yang tidak mungkin berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan berfirman, tidak ada yang mustahil. Dan apa yang terjadi sewaktu dia tebarkan jala itu. Kita lihat ya, ayat yang ke-6 kita lanjutkan. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman-teman Simon. Kita berhenti di sana. Dia tebarkan jala, menangkap sejumlah besar ikan dan hampir koyak. Ikan pun bersaksi. Saudara, ikan pun bersaksi. Kalau Tuhan berfirman, ikan pun datang. Apa yang mustahil? Saya percaya ya. Waktu Yesus berbicara kepada Simon, tebarkanlah jalamu. Sebelum jalannya ditebar, itu ikan tuh sudah ngantri di bawah. Biarlah semua makhluk yang hidup memuji Tuhan. Kan begitu ya. Biarlah setiap makhluk yang hidup dan bernafas memuji Tuhan. Waktu Yesus berfirman, ikan-ikan yang ngantri di sana. Dan waktu mereka tebarkan, kalau dilihat usahanya, kalau kita kasih persentasi ya. Berapa persen sih usaha orang yang menebarkan jala itu? Kalau Anda lihat Anda punya masalah dan Anda lihat kebenaran firman Tuhan ini. Apakah Anda masih mau katakan, aku susah payah. Masalahku enggak selesai-selesai. Aku capek, aku letih. Saya rasa kebenaran firman Tuhan hari ini
memberikan kelegaan. Wow, persentasi usaha orang yang menebar jala ini gak seberapa. Tapi dimulai dari firman itu. Dan ngantrinya ikan-ikan orang yang tebar jala. Tinggal panen. Tinggal beres. Tapi prosesnya sampai ke tebar jala itu loh saudara. Prosesnya di tengah-tengah lautan yang deep. Simon gak tahu dong kalau ikannya ngantri. Gak kelihatan dong. Kita belum tahu dong firman yang diucapkan ini. Nanti kejadiannya kalau digenapi seperti apa kita gak tahu dong. Kalau kita tahu sudah digenapi. Bener ya? Prosesnya ke sana. Padahal dia tebar jala, dia panen. Tapi coba dia gak tebar jala. Dia pakai koin dulu. Tebar gak ya? Tebar gak ya? Harusnya setelah Yesus berfirman dia tebar jala, panen. Itu jaraknya cuma berapa detik. Tapi karena dia kalau misalnya main koin, head or tail. Terus dia masih cari bunga lagi. Terus dia buang. Kalau genap gue tebar, kalau ganjil gue gak tebar. Minta tanda. Berkali-kali. Yesus berfirman, ampuni. Minta tanda, ampuni gak ya? Yesus berfirman, let go. Yesus berfirman, doakan pamanmu. Pamanmu lagi sakit. Enggak lah. Terakhir saya tawarin untuk doakan, dia bilang enggak. Kamu Kristen aja sendiri gak usah tawar-tawar saya. Doakan enggak ya? Doakan enggak ya? Saudara, kalau firman itu tercatat di sini. Tumpang tangan doakan orang sakit, saling mengaku dosalah supaya Anda sembuh. Kalau firman itu ada di sini, ayo segera lakukan supaya Anda melihat mujizat terjadi. Supaya tidak terpending-pending mujizatnya. Bukan mujizatnya sih kita cari. Karena pada akhirnya waktu mujizat itu terjadi, Petrus tidak ternganga-nganga lihat ikannya. Petrus nggak pingsan di sebelah ikannya, peluk ikannya. Oh, I'm rich. Oh, gue jadi kaya. Tapi dengan Petrus melihat ikannya yang begitu banyak, dua hal yang dia lakukan. Hal pertama, dia panggil temannya. Hal yang kedua, dia tersungkur. Ada nggak di sini dibilang dia peluk ikannya, tenggelam pun jadilah gitu ya? Enggak, dua hal yang dilakukan. Satu, dia panen, dia tebar jala tanpa pikir-pikir, hitung-hitung dua kali tebar enggak. Lakukan saudara, kalau Tuhan sudah berfirman dan ada tercatat di Alkitab, segera lakukan. Ikut Yesus. Suatu kita mengikut Yesus. Memang ada prosesnya, tapi prosesnya akan jadi lebih complicated kalau kita pending-pending. Kalau kita ketaatannya ditahan-tahan. Proses itu tetap ada, tapi gak akan seperti benang kusut. Kalau kita gak pending-pending, kalau kita gak tunda-tunda ketaatan kita. Ketaatan yang tertunda adalah pemberontakan. Taatlah waktu Tuhan berfirman. Dan waktu mujizat terjadi, izinkan mujizat menjadi saksi siapa itu Tuhan. Izinkan mujizat menjadi saksi siapa itu Tuhan. Bukan izinkan mujizat itu menjadi saksi. Kalau kita bersaksi ya, kita bersaksi. Jangan tentang omset yang naik. Jangan tentang tadinya jualan saya nggak laku. Tapi sewaktu saya pelayanan, akhirnya ada orang yang tiba-tiba mengambil semua sisa-sisa jualan saya. Di mana kemuliaan Tuhannya? Izinkan mujizat bersaksi siapa itu Tuhan. Sewaktu kita memberikan kesaksian, kita sharing misalnya di CG ya. Ingatlah yang menjadi tokoh utama mujizat itu adalah Yesus. Bukan ceritanya, bukan apa yang tidak ada menjadi adanya, bukan. Tapi Yesusnya. Dan waktu mujizat terjadi, Petrus melibatkan dua hal. Dia melibatkan kapal sebelah. Kan waktu Yesus naik ke kapal Simon ada kapal yang lain ya.
Waktu dia dapat berkat, dia gak lupa-lupa orang. Waktu dia dapat berkat, dia dapat ikan banyak. Dia gak ciak sendiri. Dia panggil kapal yang lain. Begitu besar kapasitas hatinya, ikan yang ditangkap itu, 2 kapal itu hampir tenggelam. Kalau Tuhan menjawab dan memberkati, Tuhan gak pernah hanya kasih secukupnya. Tapi sesuai dengan kapasitas imanmu. Iman yang aktif, iman yang tidak pasif. Iman yang taat tanpa ditunda-tunda. Petrus menerima mujizat itu, dia panggil kapal sebelah datang dan dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia tersungkur membuktikan kerendahan diri, kerendahan hatinya. Dia tersungkur, dia merendahkan hatinya. Dia mengakui, aku orang berdosa, engkaulah Tuhan dalam hidupku. Aku orang berdosa. Sewaktu dia dapat mujizat, dia gak lupa Tuhan. Sewaktu dia diberkati, dia gak lupa Tuhan, dia gak lupa daratan. Dia ingat, siapa sih pelaku mujizat di hidupku? Dia ingat, dia rewind, mundur gitu ya. Dia ingat, siapa sih yang tadinya saya sempat komplain gitu ya. Dia ingat gitu loh. Dia ingat prosesnya tadi. Iya ya. Dia gak omongin sih segala yang ada dalam pikirannya. Tapi Petrus sendiri tahu lah ya, waktu disuruh tebar jala itu kayak malesnya, barusan bersih-bersih disuruh tebar lagi. Detik dia dapat mujizat. Dia flashback. Betapa aku tidak layaknya. Dia flashback, mimpi apa aku ini diampuni. Dia flashback, kalau bukan karena firman, aku juga gak punya jalan untuk taat. Semua ini karena Tuhan. Saya hari ini bisa melayani Tuhan. Saya selalu ambil waktu. Kalau di hari ulang tahun ya, saya tuh selalu sebelum jam 12 malam, bukan menjelang hari ulang tahunnya. Di akhir ulang tahun itu, saya selalu cari waktu, saya berdiam sama Tuhan dan saya bilang, Tuhan, mimpi apa ya saya umur segini? Mimpi apa ya Tuhan ya? Don't take it for granted your salvation. Jangan menganggap biasa saja untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak pernah biasa. Sebagai orang percaya, dan ditemukan Anda ada di rumah ibadah mengikut Yesus. Gak pernah biasa. Apalagi rutinitas. Apalagi formalitas. Terlalu istimewa apa yang Yesus lakukan. Untuk saya bisa hidup hari ini. Untuk saya bisa melayani hari ini. Dan setiap kali di ulang tahun saya selalu mengatakan, thank you Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang temukan saya. Bukan saya bukan saya yang hatinya mau bertobat. Manusia ini hatinya bebal, saya ini bebal. Tapi karena Tuhan yang temukan saya selalu sih mengatakan, exactly ya, this is what I say ya. Mimpi apa saya Tuhan? Waktu saya menikah pun saya juga mengatakan, mimpi apa saya Tuhan? Setiap hal yang baik yang terjadi dalam hidup saya selalu mengatakan, mimpi apa saya Tuhan? Mungkin Anda mengekspresikannya dengan cara yang berbeda ya. Tapi saya mengekspresikannya dengan mimpi apa saya Tuhan? Untuk menikmati semua ini. Mimpi apa saya Tuhan? Sehingga Engkau layakkan untuk berjalan dalam anugerah dan rahmat-Mu. Mimpi apa saya Tuhan? Dan saya ceritakan. Saya bagikan firman ini. Bukan soal enaknya ya. Hidup saya ikut Tuhan. Ikut Tuhan deh, lu gak akan susah. Ikut Tuhan deh, nanti hutang lu beres. Bukan itu mujizatnya. Tapi mujizatnya mengikut Yesus adalah pribadi itu sendiri. Mujizat yang tidak bisa digantikan oleh apapun adalah pribadi itu sendiri. Suatu kita mengikut Yesus. Berhati-hatilah jangan sampai mujizat itu menjadi batu sandungan. Jangan justru mujizat itu membuat kita gagal jadi pengikut. Amin saudara. Dan yang terakhir di ayat yang ke-10. Sewaktu Petrus tersungkur, dia tahu dia orang berdosa. Dan berdiri di hadapannya adalah Mesias.
Kata Yesus kepada Simon, inilah panggilannya. Inilah panggilannya. Kata Yesus, klimaks daripada cerita ini, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yesus katakan, engkau akan menjala manusia. Yesus katakan jangan takut. Di perikop 1 sampai 11 ayat 1 sampai 11 ini ya. Tuhan Yesus melakukan dua usaha yang sama. Dua usaha yang sama untuk ada di level Petrus. Yang pertama naik ke perahunya. Di mana Yesus tidak ada di Petrus tidak ada di kerumunan itu. Petrus yang disuruh ikut Yesus enggak ikut Yesus, enggak sungguh-sungguh. Jadi pengikut Yesus yang enggak sungguh-sungguh. Di mana ada Yesus dia enggak ada di sana. Tapi dia ada di perahunya. Usaha Yesus yang pertama ya, hadir di perahunya. Usaha Yesus yang pertama pagi hari ini, lewat firman ini. Yesus katakan mau hadir di hidupmu. Yesus sudah melakukannya. Yang kedua, di levelnya Petrus. Yang ketakutan, takut. Dia takut dia orang berdosa. Dia takut sekali waktu itu. Dan Yesus katakan, jangan takut. Begitu lemah lembut. Sewaktu dia tersungkur, dia mengaku dosa. Yesus gak katakan, lu tadi ragu kan? Tuh kan, waktu disuruh tebar jala. Sungguh baik ya Tuhan kita ya. Sungguh baik, selalu penuh dengan kasih. Selalu tahu kemampuan kita itu sampai mana sih. Selalu matching gitu loh sama kemampuan Allah Bapa yang di surga yang begitu sempurna. Masih ada dua usaha di perikop ini. Belum lagi di seluruh Alkitab I don't know, unlimited. Unlimited usaha Tuhan untuk mengasihi kita. Usaha Tuhan loh. Usaha Tuhan. Alkitab ini bukan peraturan. Alkitab ini bukan kumpulan boleh dan tidak boleh. Tapi Alkitab ini adalah isi setiap cerita usaha Tuhan untuk memulihkan hubungan bersama dengan umatnya. Itulah cerita Alkitab. Selalu konsisten tentang bagaimana Yesus mau bersama-sama dengan kita. Yesus mau bersama-sama dengan kita. Always renew the covenant, broken covenant, renew covenant, broken covenant, renew covenant. Selalu diperbaharui perjanjian diam di tengah-tengah umatnya. Usaha Yesus kepada Petrus, kepada Simon. Dua kali di cerita ini, jangan takut. Sewaktu Tuhan mau memberikan kita panggilan, visi dan penglihatan, rencananya dalam kehidupan kita. Awal kata ini, jangan takut. Suatu kita meresponi sebuah panggilan sebagai pengikut Kristus yang mengikut Yesus terus. Ada damai sejahtera yang akan hadir di hidup kita, bukan tuduhan. Bukan intimidasi. Panggilan tidak pernah membuat kita merasa tertuduh, intimidasi. Panggilan selalu akan ada damai sejahtera yang mengalir masuk sampai kepada hati kita yang paling dalam. Dan Yesus katakan, engkau akan menjala manusia. Poin saya yang terakhir, di dalam kita meresponi sebuah panggilan, izinkan berkat tidak menjadi penghalang. Izinkan berkat tidak menjadi penghalang sebuah panggilan. Karena setelah Petrus mendengarkan Yesus memanggil dia menjala manusia, apa yang dia lakukan? Oke, beres-beres ikan dulu. Atau, ikut Yesus. Maybe, next time ikannya bukan cuma 2 perahu. Ikannya bisa 3 perahu, 5 perahu, 10 perahu. Saya bisa makin kaya nih. Bukan itu yang Petrus lakukan. Apa yang Petrus lakukan? Dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan. Mau 2 perahu, kayak mau sak perahunya tenggelam, ya silakanlah tenggelamlah. Saya ikut Yesus. Dia tinggalkan segala sesuatu. Saudara habis ini pulang rumah ya, jangan tinggalkan rumah ya. Hari ini kalau ada yang harus buka toko setelah ibadah pagi ya, kembalilah buka toko. Jangan tinggalkan tokonya tiba-tiba. Iya pendetanya tadi bilang tinggalkan semua.
Tinggalkan semuanya artinya tinggalkan masa lalu. Tinggalkan semuanya manusia lama, tinggalkan. Tinggalkan menjadi menjala manusia. Anda di setiap profesi bidang yang berbeda-beda pagi hari ini. Manusia adalah ladang misi kita. Buat saya, buat Anda, profesi kita berbeda. Anda dengan teman sebelah, profesi berbeda. Tapi panggilan kita semua sama. Panggilan kita semua adalah bekerja di ladang misinya Tuhan. Karena apa yang kita kejar bukan semua yang ada di dunia ini. Tapi perkara di atas, yaitu isi hati Tuhan untuk ladang misi yang sama, yaitu manusia. Ladang misi kita sama. Maka nanti pulang dari tempat ini, kembali keluarga, kembali di pekerjaan. Dan lihat manusia yang Tuhan tempatkan di sekelilingmu. Lihatlah mereka bukan objek pekerjaanmu. Bukan objek yang akan melakukan ini dan itu. Membantumu, menolongmu, bekerja untukmu. Tapi lihatlah mereka sebagai subjek. Lihatlah mereka sebagai orang yang Yesus sendiri mati untuk hidup mereka. Yang Yesus sendiri peduli dengan hidup mereka. Yang Yesus sendiri pun mau campur tangan dalam hidup mereka lewat hidup Anda kalau mereka belum kenal Tuhan. Itulah panggilan kita semua. Mari kita jadi pengikut Yesus. Tidak gagal jadi pengikut. Mari kita kuat di dalam berjalan mengikut Yesus. Yang pertama-tama jangan gagal meresponi panggilan. Dari perikop ini yang kita baca barusan Lukas pasal yang kelima. Renungkan lagi ya di rumah ya. Saya punya 4 poin. Dengan itu saya tutup. Saya boleh silakan praise and worship untuk bergabung dengan saya di depan. Ya berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Anda belajar sesuatu? 4 poin di dalam kita meresponi panggilan jadi pengikut. Yang pertama, izinkan Tuhan hadir di setiap aspek kehidupan. Yang kedua, izinkan Tuhan campur tangan di setiap aspek kehidupan. Yang ketiga, izinkan mujizat menceritakan siapa itu Tuhan. Yang keempat, izinkan berkat tidak menjadi penghalang.